Halo teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Forex Pemula. Channel ini dibuat sebagai wadah untuk kita belajar Forex bareng dari pemula sampai jadi expert. Harapannya semoga channel ini bisa menjadi komunitas sesama trader berbagi suka dan duka dalam mencari cuan. Kalau teman-teman emang ngerasa channel ini ngebantu, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis loh teman-teman. Tapi dengan subscribe kalian, channel ini akan berkembang lebih pesat di luar jadwal. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas topik apakah trading itu judi? Di benak teman-teman pasti ada pertanyaan seperti ini. Forex itu judi bukan sih? Jawaban singkatnya itu tergantung. Maksudnya tergantung bagaimana pengalaman seseorang di dunia Forex. Untuk seseorang yang pernah bergelut trading Forex dan cuan, pastinya mereka akan bilang Forex itu bisnis, bukan judi. Akan tetapi untuk mereka yang rugi besar, tidak pernah cuan, pastinya mereka akan bilang Forex itu judi, Forex itu scam. Tapi apakah sesungguhnya benar demikian? Sebelumnya, mari kita definisikan apa itu judi. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berjudi itu artinya adalah mempertaruhkan sejumlah uang dalam suatu permainan dengan tujuan mendapatkan jumlah uang yang lebih besar berdasarkan kebetulan. Jadi jika kita pecah-pecah, ada unsur-unsur dalam judi. Ada 4 ya teman-teman. What-nya itu taruhan, where-nya itu permainan judi, purpose tujuannya mendapatkan jumlah uang yang lebih besar, how-nya itu dasarnya kebetulan. Dan jika kita bandingkan judi dengan investasi atau bisnis, maka kita dapat menemukan 3 unsur dari perjudian. Menurut KBBI, investasi atau di bisnis adalah menanamkan modal dalam suatu perusahaan dengan tujuan mendapatkan hasil keuntungan. Sekali lagi, kalau kita pecahkan unsur-unsur dalam bisnis atau investasi, ada 3 yang jelas ya teman-teman. What-nya itu modal, where-nya di perusahaan, purpose-nya tujuannya menghasilkan keuntungan. Akan tetapi, dalam KBBI, landasan investasi atau bisnis itu tidak pernah dispesifikasikan dengan jelas, yang sehingga membuat masyarakat Indonesia terkadang menyamakan Forex itu dengan judi. No, God, please, no! 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 Ibaratnya begini deh teman-teman. Binatang berkaki 2 yang bisa berjalan di darat dan air bisa berbunyi suara kuek-kuek-kuek. Itu secara naluri orang bakal sebut itu bebek, bukan ayam. Akan tetapi, apakah ada yang mirip-mirip dengan unsur-unsur tersebut? Ya ada. Jawabannya manusia. Manusia bisa jalan di darat dan air dan bisa suara kuek-kuek-kuek. Bercanda ya teman-teman. 3 dari 4 unsur yang sama, akan tetapi 1 berbeda, itu bisa membedakan langit dan bumi. Dari yang kita amati, unsur terakhir ini yang begitu besar membingungkan kategori investasi, bisnis, forex dengan judi, yaitu dasar landasan perbuatannya. Jika dasar landasan menanamkan modal atau mempertaruhkan sejumlah uang itu berdasarkan kebetulan, atau bahasa kerennya probabilitas 50-50, maka kegiatan tersebut bisa dibilang judi. Contoh jelasnya, ketika kita investasi di sebuah restoran, kita menanamkan modal dalam suatu restoran dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Dengan landasan feeling, kayaknya lokasinya bagus nih, strategis. Kayaknya
rame nih, pagi sampai sore. Makanannya juga kayaknya enak nih, beda dengan yang lain. Semua berdasarkan kayaknya, atau feeling. Suatu saat, restoran itu tutup dan Anda ludes modalnya. Apakah ini berbisnis, investasi, ataukah ini judi? Kalau landasan feeling ini sudah di backtest dengan data-data dari segi traffic, orang yang ngelewatin restoran tersebut dalam 1 jam, jumlah manusia yang tinggal dalam radius 1 km, jumlah tempat duduk dalam restoran, turnover customernya, duduk kelar bayar dalam 1 jam ada berapa, profit margin, gaji karyawan, sewa tempat, bunga pinjaman bank, dan lain-lain sebagainya. Maka jika hasilnya masih gagal, ya ini bukan judi, tapi memang lagi apes. Bisnisnya gagal dari faktor yang di luar kendali. Seumpamanya mungkin gara-gara ada pandemi COVID yang tidak terduga. Gara-gara PSBB semua tinggal di rumah. Bisnis gagal dari analisa sebelumnya. Oleh karena itu, jika kita sudah menganalisa dengan sesama dari jenis-jenis instrumen yang kita dagangkan di pasar forex, maka kita bisa dibilang bukan judi. Dengan adanya data acuan dari backtest, maka kita bisa mulai mengendalikan hasil dari pergerakan di pasar forex. Bukan sebaliknya kita dikendalikan oleh pergerakan-pergerakan harga. Sama seperti profesional poker player atau profesional pejudi itu melihat kegiatan spekulasi mereka adalah suatu bisnis. Karena mereka dapat mengkontrol apa yang bisa mereka kendalikan. Mereka bisa menambah taruhannya atau mengurangi taruhannya dalam suatu fase permainan judi mereka. Mereka akan sabar menanti ketika mendapatkan kartu-kartu yang bukan favorit mereka. Jika kita hanya tersandera dengan jual dan beli dengan probabilitas 50-50, win rate-nya dengan risk reward 1:1 atau menang dan kalah itu jumlahnya sama, itu tidak berbeda dengan judi. Akan tetapi, jika kita dapat meningkatkan risk reward kita ke 1:2 atau lebih tinggi, walaupun dengan probabilitas kemenangan rendah seperti 30% win rate, maka hasil net-net kita cuan pada akhirnya. Metode atau setup-setup yang mendukung kita untuk bermain forex harus kita landasi dengan backtest yang ketat. Mau tahu lebih dalam bagaimana kita harus backtest metode kita? Simak konten kita berikutnya di Forex Pemula Channel. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten video backtestnya. Segitu dulu untuk sesi kali ini ya teman-teman. Lanjut lagi di konten berikutnya. Forex Pemula, sign out. Bye-bye.